annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau minta izin untuk menginap di rumah bibinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, itu bibinya. Kalau khalah berarti bibi dari ibu. Khalun paman dari ibu. Kalau ammatun berarti bibi dari ayah. Amun paman dari ayah. Tayyib. Fattaja'at fi ardil wasadati, kemudian bibinya mulai beristirahat. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi taliha. Maka beliau pun kemudian beristirahat sallallahu alaihi wasallam ya bersama keluarganya. Ini yang menarik. Saya ilustrasikan tempatnya. Kalau antum umrah, antum bisa napak tilas di situ. Kata para sejarawan yang kami telusuri sumber validnya, itu posisinya di situ kurang lebih. Bismillah. Ini kalau antum dari Zamzam, ini posisinya di sini misalnya. Ya, ini Safwa, ini Zamzam di sini. Kemudian ke sini sekitaran 5 sampai 10 meter, 7 meter lah, tidak terlampau banyak. Ini ada Jabal Kubais, ada Istana Raja sekarang, simbol kekuasaan. Antum masuk lebih cepat lewat yang sebelah sini. Kalau lurus ke sini, ini ada yang eskalator di sini, ada yang pintu sini. Antum belok yang ke sini. Kemudian di sini ada pos satpam yang pertama, security untuk istana. Ada penjaga satu orang polisi pakaian coklat, CCTV-nya di sini. Kemudian lurus. Di sini ada tiang lampu, ya. Betul, tiang lampu satu. Ini yang ini sudah hilang. Ya, tapi kita nggak bisa nabrak ini. Ini posisinya agak sebelah sana. Agak pas dengan batu. Pas. Di rumahnya Abu Jahal di sini, ya. Abu Jahal dekat dengan lampu dulu. Terus kemudian sudah kalau ada seseorang yang keliru, antum jangan banyak memberikan kekeliruan lagi. Menghujat tidak menghadirkan persoalan, antum doakan pada yang terbaik. Jika seorang sakit, doakan supaya sembuh, itu adabnya, bukan dicela. Jika seorang sakit-sakitan, urusan dia dengan Allah. Sudah kita doakan pada kebaikan. Dengan mendoakan, solusi ada. Kebaikan datang, antum dapat pahalanya. Jika berubah, antum dapat pahala kebaikannya. Mencela orang itu tidak ada faidahnya, teman-teman sekalian. Dan jika sesuatu sudah tercela, jangan banyak dicela, nggak ada kerjaan. Mencela yang tercela, buang energi. Tiang lampu. Dah, ini lokasi yang konon diduga sebagai tempat Nabi dilahirkan. Warna krem sekarang disamarkan jadi Al-Maktabah Qadimah Museum. Di tempat ngambil air zam-zam dengan jerigen. Jadi kalau butuh air zam-zam banyak, antum jangan ngambil yang di keran-keran depan masjid sini. Antum belok ke sini, ambil dari sini. Itu nanti ada keran khusus di situ, pakai selang. Bawa jerigen seperti ini. Kalau butuh misalnya di kamar, isi lagi bawa dari sini. Ini bebas, teman-teman sekalian. Kemudian tarik garis lurus ke sini, ada turun di sini tangga ke pintu Babus Salam. Ada yang pakai eskalator di sini, ada yang pakai tangganya ke sini turun. Sini ada penjaga, ada kursinya warna merah. Kemudian di sini ada yang pakai pakaian jubah, yang di sini polisi biasa dan itu berjenggot yang panjang satu orang. Kisaran 57 tahun lah. Ya. Kemudian turun sini. Pintu yang sini, ini Babus Salam, ini Babu Ali. Nah, di pintu sinilah rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pintunya, ini rumahnya. Balik lagi ke sini, kalau mantuk lurus ke sini, kemudian ada yang pakai eskalator naik ke atas. Begitu naik pertama kali, di sini ada hall, ruang kosong sini untuk naik ke yang selanjutnya. Di sini rumahnya Sayyidah Maimunah lokasinya. Menurut pakar para sejarawan. Ke sini juga ada, nanti ada Hilton sekarang, itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ke sini ada toilet di sini, ada kipas pertama, kipas yang kedua di sini. Ini dulu parlemen Quraisy daerah ini. Jadi sebetulnya kalau antum umrah atau haji misalnya, tolong jangan buang-buang waktu pada yang tidak penting. Cari posisi yang bisa meningkatkan iman, ta'lim sekitarannya. Pelajari di mana Nabi tinggal, bagaimana kehidupannya, bagaimana ketika menikah, seperti apa posisinya. Coba lihat anak-anak kita. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hiro, cuman Gua Hiro tahunya. Pernahkah diterangkan pada mereka jarak rumah Nabi ke Gua Hiro seperti apa? Melewati bukit, rintangan, tingginya seperti apa? Sampaikan, kalau Nabi tidak kuat, mustahil bisa bolak-balik ke situ. Sampaikan, anak-anak mesti kuat seperti Nabi. Anak-anak Nabi kita kuat. Coba lihat bolak-balik ke Gua Hiro dan sebagainya. Jadi hikmahnya bukan cuma menerima wahyu, tapi kesehatan bagian dari sunnah, kekuatan bagian dari sunnah, ketakwaan bagian dari sunnah, semangat bagian dari sunnah. Jadi kita bisa menghadirkan banyak hal, teman-teman sekalian. Tuh, ya.
Ada kebaikan-kebaikan di sini. Ini rumahnya di sini, dekat tiang listrik lah. Ampun. Terus, nah menginap di sana, kemudian terjadilah peristiwa itu. Saya bacakan hadisnya, diabadikan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 181, hadis Muslim nomor 173, kemudian di Abu Daud nomor hadis 1369. Itu mukaddimahnya. Sekarang isi hadisnya. Bismillah. Ya, saya bacakan. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau. Akhbarahu, beliau mengabarkan kepada salah seorang asistennya untuk membantu beliau, namanya Qurib, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau minta izin untuk menginap di rumah bibinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, itu bibinya. Kalau khalah berarti bibi dari ibu. Khalun paman dari ibu. Kalau ammatun berarti bibi dari ayah. Amun paman dari ayah. Tayyib. Fattaja'at fi ardil wasadati, kemudian bibinya mulai beristirahat. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi taliha. Maka beliau pun kemudian beristirahat sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama keluarganya. Ini yang menarik. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Ini manhaj pertama. Sampai beliau beristirahat, kemudian bangunlah beliau di pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Pertanyaan saya, anak 4-5 tahun biasanya tidurnya jam berapa? Cepat. Kemudian maaf, bangunnya jam berapa? Ini anak saking cintanya dengan Nabi SAW dan ingin meniru Nabi, sampai kita bisa lihat tidur pun ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi. Artinya anak ini setengah terjaga dalam malamnya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Antum tinggal belajar aja perjuangan anak ini mengikuti Nabi sampai mendapatkan kebiasaannya. Bagaimana bisa muncul sifat begini kalau tidak dididik oleh kedua orang tuanya? Maka saya melihat anak-anak kecil sekarang, Masya Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keindahan Islam itu muncul sinarnya dari Indonesia, insya Allah. Sekarang anak-anak penghafal Quran, Masya Allah. Saya ke Pontianak, sahabat kami ada yang alumni Madinah, Masya Allah, anaknya 5-4 sudah hafal Quran semua, tinggal 1 yang tinggal sedikit lagi. Sebagian tempat yang lainnya ada 2-3 tahun sudah mulai diberikan mendengarkan Quran, 4 tahun sudah ada yang hafal Quran, sekian hafal Quran. Kalau sudah cinta dengan Quran, Masya Allah, ahli Quran pasti tahajud. Kalau anak 4-5 tahun sudah mulai tahajud, itu luar biasa. Anak ini ngambil manhajnya. Malam, kata beliau, Nabi kalau bangun malam itu bangunnya pasti sebelum subuh. Kapan? Pertengahan malam lebih sedikit. Ya, kalau kita subuh jam 4 sekarang misal, ya 1:30 bangun dah. Ya, bangun. Dan Nabi itu manhajnya bagus. Nanti kalau sudah sampai ke akan tidurnya Nabi, saya terangkan kapan Nabi tidur sehingga bisa bangun tidak terlambat dalam subuhnya. Ya, maksudnya sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud dan teratur tidurnya. Nanti barangkali di akhir pertemuan bocorannya itu Nabi itu pertama beliau tidur itu lebih cepat setelah Isya. Jadi kalau selesai Isya tidak banyak keperluan, cuma diskusi dengan istrinya, evaluasi diri, muhasabah, langsung istirahat. Ingat-ingat, saya sekarang mengerjakan apa? Ada salah enggak? Nabi masih berpikir salah, padahal beliau maksum. Istighfar 70-100 kali. Ya, dan tidak sungkan minta maaf pada istrinya kalau ada kekurangan dalam keadaan dirinya. Lalu beristighfar, berdoa, setelah itu kemudian miring ke kanan, dan setelah itu baru istirahat. Jadi disebutkan dalam keterangan para ulama, beliau itu tidak begadang kecuali ada perlunya. Betul? Betul. Di begadang, baiknya begadang itu jangan begadang kecuali ada perlunya. Betul, kalau ada perlunya baru beliau dengan sahabat ada perlu diskusi lama, merencanakan strategi, membahas perkembangan Islam, ada perlunya baru diskusi, setelah itu istirahat. Bahkan pernah terjadi dalam perjalanan malam-malam, sudah menjelang itu dini hari, kata Nabi SAW, Bilal, kami mau istirahat nih, kamu jaga dulu supaya tidak kita kesiangan. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ikut istirahat, insya Allah saya bangun juga, kita tidak kesiangan. Kamu jaga, saya istirahat ya Rasulullah. Masya Allah, apa yang terjadi? Luar biasa. Bangun semuanya saat matahari sudah sampai kemudian ke dalam wajah Nabi yang mulia SAW. Bangunnya pada subuh. Kesiangan dalam bahasa manusia. Kemudian bangun Nabi SAW, merasakan sinar mentari, kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Kalau tidak sanggup jangan katakan bisa.
Apa yang terjadi akhirnya? Diminta kemudian semua berwudu, bila adzan, qamat, kemudian salat sunnah dan salat. Nah, lihat baik-baik. Ada orang mencari celah kekurangan di sini. Ustaz, Nabi aja kesiangan. Kok bisa? Awas, hati-hati, jangan salah baca. Jangan salah baca. Nabi mudah bagi Allah memberikan jaminan dan membangunkan Nabi sebelum subuh. Bisa. Tapi kenapa Nabi dibiarkan demikian dengan izin Allah untuk memberikan hukum bagi umat yang mengalami peristiwa serupa, bagaimana cara menyikapinya? Disitulah kemudian muncul jawaban. Salat orang yang tertidur bangun dari tidurnya, itulah waktu salatnya. Itulah. Tapi jangan dijadikan alasan untuk bangun kesiangan. Tidur, bangun jam 8. Kenapa anak belum bangun? Hadis Nabi. Oh, Masya Allah, hadis Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Dia yang salah, Nabi yang disalahin. Luar biasa. Tuh. Masya Allah. Taib. Jadi satu, Nabi tidak pernah terlambat bangun. Tidak pernah itu keadaannya. Dimalulah sama Nabi. Nabi aja yang surganya sudah jelas turun dengan turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, itu jaminan surga bagi Nabi. Masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak. Ditanya, afala akunu 'abdan syakura. Ringan aja kalimat lisannya. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Kita malulah. Kita bukan Nabi, keadaan kita biasa. Kenapa kita tidak berlomba meningkatkan amalan-amalan terbaik kita? Nah, kemudian saya bacakan cepat. Ini inti amalan dan ini PR kita sampai bulan depan. Perhatikan baik-baik. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pertama. Sunnah pertama, sunnah bangun tidur. Fajalasa. Satu, maka saat bangun itu beliau duduk terlebih dahulu. Jadi sunnah pertama yang dicontohkan Nabi, kalau bangun dari tidur jangan langsung beraktivitas. Begitu bangun langsung pengen jalan misalnya, itu bahaya. Bangun, duduk dulu sampai kemudian kesadaran kita itu terhadir dengan sempurna. Jelas ya? Tenang dulu, nggak langsung baca doa, pelan-pelan. Jadi bangun itu bukan langsung baca doa. Baca doa itu dalam keadaan kita sadar, bukan tidak sadar baca doa. Antum gak akan menghayati bagian dari doanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tenang dulu, duduk dulu. Darah mengalir enak, kesadaran terpacu. Satu, ingat ya, kelihatannya biasa, tapi setelah dapat ilmunya, antum amalkan, ada pahala bagi antum. Kemarin antum bangun, duduk, belum tahu hadisnya, belum ada pahalanya. Karena antum sekedar duduk. Tapi kalau duduk antum malam nanti antum bangun, kemudian antum duduk mengamalkan hadis ini, maka karena antum mengamalkan hadisnya dicatat pahala untuk antum. Kelihatannya biasa, tapi setelah tahu amalannya, Masya Allah, antum kerjakan ada pahala. Hati-hati ya, kadang-kadang yang memperberat mizan kita di akhirat itu amalan-amalan yang kita anggap ringan. Barangkali itu yang kita sadari, dan mungkin itu yang paling ikhlas, karena nggak ada yang melihat antum. Niat antum itu cuma untuk bangun saja. Gak ada niat pengen diketahui oleh orang lain. Yang tidur antum sendirian, gak ada. Jadi begitu bangun, duduk, fajalasa. Kemudian teruskan, yamsahun naum an wajhihi biyadi. Sunnah kedua, dia mulai mengusap bekas ngantuknya dengan menggunakan tangannya. Sunnah kedua. Jadi kadang-kadang ada orang bangun dari tidur dalam keadaan lelap, sebagian dari matanya masih tertutup dan sulit terbuka. Dalam keadaan begitu duduk pun masih begini. Dipaksakan berjalan, mata masih tertutup, susah. Bagaimana caranya? Maka kita halangkan sunnah kedua. Kalau tidur antum membuat antum lelap sampai keadaan tertutup di mata itu, maka sunnah yang kedua antum membersihkan bekas ngantuk itu dengan menggunakan bagian tangan. Perhatikan baik-baik. Tangan, kalau disebutkan yadun, yad itu berarti dari ini jari manis, index finger yang ini sampai ke sini bahu, ini yad namanya. Perhatikan baik-baik ini ya, karena syariat itu begitu detail. Bila terkait dengan ibadah mahdhah yang wajib sifatnya, jelas aturannya, maka Al-Quran dan Sunnah akan langsung memberikan istilah terminologi yang jelas. Misal, yadun ujung jari sampai ke sini. Kalau cuman ini saja disebut dengan kaffun. Jelas? Kalau cuman jemari saja disebut dengan asabi'.
Kalau sampai sini disebut dengan rusghun. Kalau sampai sini disebut dengan sa'id. Kalau sampai sini disebut dengan mirfaq. Kalau sampai sini disebut dengan mankib. Ini ke sini disebut dengan yad. Perhatikan baik-baik. Misal antum berwudu, ketika ada ayat wudu Quran surah 5 ayat 6 paling kiri sebelah atas, membasuh tangan. Tangan yang disebutkan bukan yadunnya. Kalau yadun disebutkan sampai situ berarti dibasuh dari sini ke sini. Tapi Allah berikan batasnya. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku, jelas batasnya. Dia yang dibasuh, awas hati-hati ya. Kalau saya lebih menguatkan pendapat tangan sampai siku itu dari sini sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi ambil airnya, bismillah. Ambil airnya, kemudian tumpahkan ke sini sampai ke siku, ke sini. Bukan dari siku ke tangan begini. Jelas ya? Tidak pakai oh, bukan dari sini sini. Bukan. Baik ya? Halo? Ya. Jadi dari sini ke sini itu ada hikmahnya. Nanti lihat tayangan kami di akhir TV menerangkan tentang hikmah ini. Ini ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya dan itu disebutkan langsung di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, lihat baik-baik. Contoh kedua, An-Nasa'i nomor hadis 886. Ketika antum bertakbir, mengangkat tangan. Batasnya jelas. Ya, lihat. Thumma rafa'a yadahu hadwa mankibaihi. Kemudian mengangkat telapak tangannya sampai ke bahunya. Ini cara pertama. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis 715 di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, maka diangkat mendekat kepada daun telinganya di sini. Bisa menempel, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi lihat baik-baik, ketika antum kemudian setelah bertakbir dan meletakkan tangannya, maka jelas bukan yadnya disebutkan. Kemudian meletakkan yadahul yumna alal yusra. Begitu menyebut yad disebutkan kaf. Cara pertama meletakkan telapak tangan ini ke punggung yang kiri begini. Jelas. Bukan tangan ketemu tangan, telapak ketemu dengan punggung. Atau yang kedua, dari ini rusghun bertemu dengan rusghin. Yang kanan ini pergelangan ketemu dengan pergelangan yang kiri begini. Boleh. Ya, tapi ini sering saya katakan kalimatnya menggunakan fa, berlangsung cepat. Jadi begitu diangkat Allah, misal ya, Allahu akbar pas ke sini. Jadi tidak diukur, Bu. Allah. Ya, baik. Kemudian Sa'id boleh. Ini ketemu ini lebih sedikit. Tapi dilarang antum siku ketemu siku begini. Ini enggak boleh. Betul, ini serius. Kata Nabi jangan bertakbir seperti orang sombong. Ya, yang melekatkan telapak tangannya kemudian di sikunya begini. Ya, lihat proyek, masya Allah, gitu kan? Ya, salat begini. Ya, kadang-kadang subuh antum kan terlampau husu jadi begini. Ya, ini nggak boleh, dilarang seperti ini sampai sini. Tapi saat antum mengusap, menghilangkan bekas ngantuk, kalimatnya dibuat umum. Nah, ini ingin saya sampaikan dalam ilmu hadis. Kalau dalam kalimat-kalimat syariat di hadis, misal menemukan amalan-amalan yang sifatnya bukan berupa kewajiban terikat, menggunakan dalam bentuk umum, itu artinya antum boleh menggunakan bagian tangan manapun yang dianggap sesuai untuk digunakan. Kenapa Nabi membuat kalimat umum biyadihi, misal bukan dengan bikafihi atau asobihi? Karena nanti ada kaitan dengan hadis selanjutnya. Kadang-kadang saat tidur kita kan tidak tahu bagian tangan mana yang menyentuh hal yang tidak menyenangkan atau hal yang kotor yang tersentuh. Tapi kita juga bisa mengira-ngira begitu saat bangun kita bisa menggunakan tangan yang baik. Misal ada yang menggunakan jemari begini, ada yang menggunakan bagian punggung begini, ada yang ngusap-ngusap dengan begini, nggak ada masalah. Yang penting adalah antum bisa gunakan bagian tangan yang sesuai, yang kiranya terbaik untuk menghilangkan bekas kantuk. Paham sampai sini? Dan jangan dibenturkan dengan hadis cuci tangan, karena nanti tahapannya berbeda. Tahapannya berbeda. Ya. Pernah ada yang membenturkan mengatakan itu tidak benar. Antum menolak hadis Nabi, hadis sahih di Al-Bukhari ada, di Muslim ada. Jadi kalau belum paham dengan hadis, jangan menyimpulkan hadisnya yang salah. Jadi kalau ukuran peci tidak sesuai dengan kepala, bukan kepalanya dipotong.